Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'dia dengan NIM 105230313. Saya dari Fakultas Syariah dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Baiklah, tanpa panjang lebar, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam dan Melayu. Baiklah, kalau tentang pengaruh Islam yang mempengaruhi peradaban Melayu, tentu saja kita sudah ketahui bahwa Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam peradaban Melayu. Pertama, sejak datangnya Islam di wilayah Nusantara pada abad ke-13, agama ini telah memainkan peran penting dalam membentuk budaya, sosial, politik di wilayah tersebut. Contoh pengaruh utama Islam dalam peradaban Melayu itu dari segi agama dan percayaan. Islam menjadi agama mayoritas di wilayah Melayu. Dan Islam juga dapat mempengaruhi praktik keagamaan, ritual, dan kepercayaan masyarakat. Untuk nilai-nilai Islam tersendiri, contohnya dari segi keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan menjadi bagian integral dari budaya Melayu. Kemudian, dari segi bahasa dan sastra, Islam juga mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Nah, di mana banyak kata dan frasa dalam bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab. Nah, sastra Melayu itu dipengaruhi oleh Islam dengan banyaknya karya sastra yang mengangkat tema-tema keagamaan dan moral. Kemudian yang ketiga, arsitektur dan seni. Dari segi arsitektur dan seni, rupa Melayu juga dipengaruhi oleh Islam. Nah, contohnya, masjid-masjid tradisional Melayu memiliki desain yang mencerminkan agama arsitektur Islam, seperti kubah dan menara. Kemudian, yang keempat, sistem pemerintahan. Nah, Islam juga mempengaruhi sistem pemerintahan di wilayah Melayu. Tentunya banyak kerajaan Melayu mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum dan pemerintahan mereka. Yang kelima, pendidikan. Dari segi pendidikan di wilayah Melayu itu juga dipengaruhi oleh Islam. Sekolah-sekolah agama dan pesantren menjadi tempat penting untuk pendidikan agama dan moral. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam itu telah memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk peradaban Melayu dan menjadi bagian integrasi dari identitas dan budaya masyarakat Melayu. Selanjutnya, adanya contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap peradaban Melayu dari bidang arsitektur. Pertama itu Islam membawa perubahan signifikan dalam bidang arsitektur di peradaban Melayu. Nah, adapun contoh perubahan yang dibawa oleh Islam itu dari kehidupan kita sendiri, dari segi lingkungan. Pertama itu adanya masjid dan surau. Pendirian masjid atau surau itu sudah menjadi salah satu perubahan besar dalam pembangunan-bangunan, yaitu menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Nah, contoh masjidnya itu Masjid Agung yang berada di Jawa Tengah, yang didirikan oleh Wali Songo pada abad ke-15. Kemudian dari segi arsitektur, penggunaan kubah atau menara dan mihrab dalam bangunan masjid, yang dimana adopsi elemen-elemen seperti kaligrafi Arab dan motif geometris Islami dalam dekorasi interior maupun eksterior. Kemudian selanjutnya ada dari segi istana dan bangunan pemerintahan. Nah, desain istana dan bangunan pemerintahan yang mencerminkan seni dan arsitektur Islam itu sendiri, contohnya dari segi Istana Sultan di Malaka. Nah, itu tuh sudah menunjukkan pengaruh arsitektur Islam.
Nah, selanjutnya ada juga itu pengaruh rumah tradisional Melayu. Integrasi elemen arsitektur Islam dalam rumah tradisional Melayu seperti surau kecil di dalam rumah dan penggunaan ukiran kayu dengan motif Islami. Kemudian ada juga penyesuaian lokal. Nah, penyesuaian lokal ini itu arsitektur Islam diadaptasi dengan bahan dan teknologi lokal seperti bangunan, kayu, bambu, dan atap hijau. Nah, contohnya itu ada di Masjid Kampung Laut di Klaten, Malaysia, yang menggunakan bahan dan teknik tradisional Melayu. Nah, dari perubahan ini kita bisa ketahui dan bagaimana Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu, termasuk dalam hal arsitektur dan seni bina. Nah, selanjutnya itu ada maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Nah, pepatah adat bersendi syarak bersendi kitabullah itu berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, pepatah ini memiliki makna yang dalam konteks budaya dan agama. Nah, dari poin pertama itu bisa kita jelaskan adat bersendi syarak, yaitu maknanya bahwa adat atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat itu harus didasarkan pada syarak atau syariah, yaitu hukum dan ajaran Islam. Jadi segala adat istiadat yang ada dalam masyarakat itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Kemudian syarak bersendi kitabullah. Nah, pada bagian ini itu bermaksud bahwa syarak atau syariah itu sendiri harus berdasarkan pada kitabullah, yaitu Al-Quran dan kitab Al-Quran. Dan ini menekankan bahwa sumber utama dari hukum dan ajaran Islam adalah Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, dapat kita pahami secara keseluruhan bahwa itu pepatah ini tuh menekankan pentingnya integrasi antara adat dan agama. Adat istiadat masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu sendiri harus berdasarkan pada Al-Quran. Nah, pepatah ini itu juga mencerminkan harmonisasi antara budaya lokal dan agama menjadi besar kehidupan masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut itu memiliki sejarah yang panjang dan dinamis, yaitu mencakup beberapa abad dan melibatkan berbagai kelompok etnis dan sosial. Kemudian sejarah dan dinamika masuknya Islam di wilayah Myanmar itu sendiri sejarah itu masuk pada abad ke-7 hingga ke-13. Melalui pedagang Arab, Islam mulai masuk ke wilayah yang sekarang dikenal Myanmar, yaitu melalui pedagang Arab pada abad ke-7. Nah, mereka berdagang di pesisir selatan, terutama di wilayah yang terkenal sekarang itu sebagai Tani Tari atau Tenasserim. Itu pengaruh kerajaan yang dimana kerajaan di wilayah ini seperti kerajaan Pagan, Bangan terlibat dalam perdagangan dengan pedagang Muslim. Nah, meski pengaruh Islam belum signifikan, interaksi ini memperkenalkan elemen-elemen Islam ke wilayah tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-13 hingga ke-16. Nah, kerajaan Arakan atau Rakin pada abad ke-15 itu kerajaan Arakan itu mulai menerima pengaruh Islam secara lebih signifikan. Raja Naramika Min Saumon yang dibantu oleh Kesultanan
Bengal itu kembali ke tahtanya dan membawa pengaruh Islam. Nah, bahkan beberapa raja Arakan menggunakan gelar-gelar Islam dan menampilkan nama Muslim pada koin-koin mereka. Nah, selanjutnya juga pada abad ke-17 hingga ke-19. Nah, kedatangan Muslim Bengali atau melalui gelombang besar migrasi Muslim dari Bengal terjadi pada periode ini. Banyak dari itu mereka itu menetap di Arakan dan Delta Irrawaddy. Nah, kehadiran mereka semakin memperkuat komunitas Muslim di Myanmar. Nah, untuk pemerintahan Inggris pada masa kolonial Inggris itu lebih banyak lagi orang Muslim, terutama dari India yang bermigrasi ke Myanmar untuk bekerja di sektor-sektor yang berkembang di bawah pemerintahan kolonial. Kemudian dinamika masuknya Islam di Myanmar itu pertama melalui perdagangan internasional itu memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Myanmar. Nah, para pedagang Muslim yang melakukan perdagangan itu membawa agama Islam dan membentuk komunitas Muslim di wilayah pelabuhan. Selanjutnya, itu ada juga hubungan diplomatik, yaitu hubungan antara Myanmar dan negara-negara Islam. Secontoh, Kesultanan Benggala itu juga memengaruhi masuknya Islam di wilayah tersebut, yaitu adanya pertukaran budaya dan agama. Melalui hubungan inilah adanya kontribusi pada penyebaran Islam. Selanjutnya yang ketiga itu interaksi budaya. Nah, dengan adanya interaksi antara komunitas Muslim dengan masyarakat lokal itu juga memainkan peran dalam penyebaran Islam. Nah, para pedagang Muslim inilah yang membawa ajaran Islam dan mempengaruhi budaya dan kepercayaan masyarakat lokal. Nah, dengan demikian masuknya Islam di Myanmar itu merupakan hasil berbagai faktor sejarah, perdagangan, hubungan diplomatik, dan interaksi budaya antara komunitas Muslim dan masyarakat lokal di wilayah tersebut. Nah, Islam itu sendiri telah menjadi bagian penting dari keragaman agama dan budaya di Myanmar. Sejarah masuknya Islam di Jambi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan melalui beberapa fase yang sangat penting. Secara garis besar, sejarah masuknya Islam di Jambi itu dipengaruhi oleh pedagang dan penyebaran agama dari Gujarat dan Timur Tengah. Nah, Islam pertama kali masuk ke Jambi itu melalui para pedagang dari Gujarat, India, dan Timur Tengah yang berdagang di kawasan Nusantara. Secara kontak dagang ini berlangsung sejak abad ke-7, semakin intensif pada abad ke-13 hingga ke-15. Nah, para pedagang ini tidak hanya berdagang barang, tetapi juga membawa ajaran Islam ke daerah-daerah yang mereka kunjungi. Kemudian adanya peranan kerajaan Melayu. Pada abad ke-13, kerajaan Melayu Jambi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Nah, kerajaan ini menghubungkan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, seperti Samudra Pasai di Aceh yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Sumatera. Nah, melalui hubungan dagang dan politik, Islam mulai tersebar di kalangan bangsawan dan rakyat biasa di Jambi. Kemudian adanya proses Islamisasi masyarakat Jambi. Islamisasi di Jambi itu tidak hanya secara langsung atau serentak,
melainkan melalui proses bertahap. Nah, awalnya itu ajaran Islam diterima oleh kalangan elit dan bangsawan. Nah, dari sanalah ajaran Islam mulai meresap ke lapisan masyarakat yang lebih luas melalui pengaruh para ulama dan guru agama. Dari guru serta ulama tersebut lah yang datang dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu menerima Islam. Nah, kemudian pendirian masjid dan lembaga pendidikan Islam. Salah satu indikator penting dari penyebaran Islam di Jambi itu adalah pendirian masjid dan lembaga pendidikan Islam. Masjid pertama di Jambi yang saya ketahui adalah Masjid Agung Al-Falah, yang mana didirikan pada abad ke-17. Selain itu, pesantren dan madrasah mulai berdiri menjadi pusat pendirian agama Islam dan memainkan peran penting dalam memperdalam pemahaman dan praktik ajaran Islam di kalangan masyarakat. Nah, kemudian adanya pengaruh Kesultanan Jambi. Pada abad ke-17 dan ke-18, Kesultanan Jambi menjadi pusat kekuatan politik dan penyebaran Islam. Nah, dari Sultan-Sultan Jambi tersebut memeluk Islam dan menjadikan agama resmi kerajaan. Nah, hal ini semakin memperkuat pengaruh Islam di kalangan rakyat Jambi dan memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan hukum di wilayah tersebut. Dapat kita pahami bahwa proses masuknya Islam di Jambi adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara pedagang, politik, dan pendidikan yang berlangsung selama berabad-abad. Islam kini menjadi agama mayoritas di Jambi dengan warisan sejarah yang kaya dan beragam. Sekian dari hasil presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.